Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Helma, semester 2. Saya merupakan mahasiswa dari STAI-DDI Kota Parepare. Di sini saya akan membawakan materi saya yang berjudul zakat. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita simak videonya dengan baik dan seksama. Oke? Zakat. Pengertian zakat. Jadi, zakat berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Menurut syara, zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Nah, pengertian zakat baik dari segi bahasa maupun istilah tampak berkaitan sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, zakat mal. Zakat mal merupakan zakat yang dikenakan atas harta atau mal yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum atau syara. Dan yang kedua, zakat fitrah atau zakat jiwa, yaitu setiap jiwa atau orang yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya dan dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri pada bulan Syawal. Adapun tujuan utama disyariatkannya zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan, baik membersihkan dan mensucikan harta kekayaan maupun pemiliknya sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surah At-Taubah, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Adapun dampak zakat pada kehidupan pribadi yang mengeluarkan zakat ada 6. Yang pertama adalah dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir. Yang kedua, mendidik berinfak dan suka memberi. Dan yang ketiga, manifestasi syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, mengobati hati dan cinta dunia. Dan yang kelima, mengembangkan kekayaan batin. Dan yang keenam, yang terakhir adalah menarik rasa simpati dan cinta pada sesama. Sedangkan dampak bagi si penerima zakat adalah pertama, membebaskan atau meringankan si penerima dari kebutuhan-kebutuhannya. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik, berjumlah 8 asnaf atau golongan, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Dan yang kedua, ada miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi hasil yang diperoleh tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan yang ketiga, amil atau penitia zakat. Amil adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Dan yang keempat, mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
Dan yang kelima ada rikab atau hamba sahaya. Rikab adalah hamba sahaya yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan dengan tebusan atau bayaran. Dan yang keenam, garim atau orang berhutang. Garim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah sabilillah. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Jadi, jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari penghasilan per bulan. Contoh, jika gajimu sebesar 10 juta per bulan, maka zakat penghasilan per bulan sebesar 250.000. Karena 10 juta rupiah dikali dengan 2,5%. Nah, sedangkan jika dibayar untuk 1 tahun, jumlahnya menjadi 3 juta rupiah. Karena 250.000 ini dikali dengan 12 bulan. See you next time and thank you. Jadi, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan materi tadi adalah zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim apabila sudah mencapai syarat yang sudah ditetapkan dan ditentukan. Jadi, itulah pemaparan materi dari saya. Apabila ada yang salah kata dan saya mohon dimaafkan karena di sini saya masih belajar. Lebih dan kurangnya saya pribadi sangat meminta maaf. Wabillahi taufiq wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.